Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku setanah air, dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi izinkan saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Amin. Berbicara tentang hari kemerdekaan, tentunya kita juga tidak boleh lupa dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Khususnya bagi para pemuda, penting sekali untuk selalu ingat, jangan sampai lupa. Oke, mari kita tes apakah saya juga bisa Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah itu dia ya guys. Pancasila itu tidak panjang dan mudah dihafal. Semoga kedepannya Pancasila bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selain itu saya juga akan membahas salah satu tokoh pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Beliau juga adalah penyampai pidato yang menggetarkan jiwa. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah Pak Sutomo atau biasa dikenal dengan Bung Tomo. Seperti apa biografi beliau dan seperti apa pidatonya? Pertama saya akan menjelaskan tentang biografi terlebih dahulu. Nanti selanjutnya saya mereaksi bagaimana pidatonya. Oke. Selamat menyaksikan. Pak Sutomo atau biasa dikenal dengan panggilan Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Widodo dan ibunya bernama Subastitia. Bung Tomo adalah sulung dari 6 bersaudara. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, pada usia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan bangku Mulo akibat depresi besar yang melanda dunia. Mulo adalah sekolah menengah pertama pada zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Untuk membantu keluarga, ia mulai bekerja secara serabutan. Meski begitu, belakangan Bung Tomo bisa masuk HBS secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. HBS adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Bung Tomo lalu bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang di Indonesia. Bung Tomo menikahi Sulistina, seorang bekas perawat PMI pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak. Bung Tomo muda lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus Pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori Jepang. Bisa dibilang, inilah titik awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Terlebih sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya.
Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam perang pertempuran 10 November 1945, namun rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah pada usia 61 tahun saat sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi pemakaman jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air sesuai wasiatnya. Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Bung Tomo resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Sang istri Nyonya Sulistina menerima langsung surat keputusan bernomor 041-TK tahun 2008 yang diserahkan Presiden. Pengangkatan ini buah dari desakan berbagai pihak termasuk GP Ansor dan fraksi Golkar DPR. Nah, itu dia kawan-kawan, biografi dari Bung Tomo. Sekarang saya akan mereaction pidato beliau yang membakar semangat pemuda pada masa itu dan sangat menggetarkan jiwa. Seperti apa pidatonya? Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai
akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!